Halo Sobat BTK Channel. Pertandingan final leg ke-1 Piala AFF 2021 sudah selesai. Sayang sekali, timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 4-0 atas Thailand. Berikut ini kami akan memberikan sedikit ulasan pertandingan yang diberikan oleh Ruang Taktik, yaitu antara Presiden Pandit Football dan Andres Marbun yang membahasnya melalui akun media sosial Twitter sesudah pertandingan antara Indonesia versus Thailand berakhir tadi malam. Dan berikut adalah untuk ulasan lengkap belak-belakan tentang kekalahan timnas Indonesia atas Thailand dengan skor 4-0. Selamat untuk menyaksikan. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Nah, menurut gua nggak tahu kesalahan itu kemudian bisa diatasi di leg kedua atau enggak. Cuman kan nggak ada opsi lain di leg kedua. Lo harus menyerang total dari awal. Kalau lo mau juara, ya lo harus golin lebih dari 4. Kalau strategi lo mau nahan 4 gol, bikin 4 gol dan nahan, ya kita nggak usah dengan nada pesimis dulu ya. Matematikanya kan 4 gol harus dibuat atau 5 gol di leg kedua gitu, kalau mau juara gitu. Nah, opsinya mau nggak mau kan memasukkan semua pemain terbaik, termasuk juga skemanya lebih menyerang. Karena tidak mungkin kalau misalnya buat gol banyak dengan skema bertahan. Harusnya kan yang kita bilang di space tadi di sebelum pertandingan, harusnya hari ini nahan ya minimal 0-0 gitu ya. Nggak ada gol gitu. Atau kalaupun ada gol ya sama seri lah gitu, posisinya jangan ada poin yang dicuri gitu. Kalah 1 gol pun menurut saya masih cukup memuaskan ya, mempertimbangkan bahwa kita punya leg kedua gitu. Karena apalagi nggak ada away goal kan. Ya itu yang kita bilang tadi, Ivan. Harusnya babak 2 tuh nahan aja gitu. Memang tidak akan menyenangkan buat publik Indonesia atau penonton gitu. Tidak akan menyenangkan, tapi as a tactical sebagai keputusan taktikal itu akan jadi sesuatu gitu buat di leg 2 akan jadi lebih mudah. Sekarang kan kita ngebayangin di ruang ganti bagaimana membalikan mental anak-anak yang relatif masih muda dengan nyisain pemain senior cuma beberapa gitu kan, cuma Farudin sama Evan, membalikan keadaannya kita nggak tahu gimana gitu. Kita butuh mungkin mereka butuh dorongan semangat lebih apa segala macam. Mungkin juga butuh ketua umum PSSI masuk ruang ganti atau Menpora masuk ruang ganti mungkin, Evan ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Siapa tahu mereka butuh motivasi lebih kan si pemain-pemain ini. Jangan-jangan ini gara-gara soal taktikal ini sebenarnya nol besar sebenarnya ngomongan kita. Jangan-jangan gara-gara Kang Ibul nggak masuk ruang ganti ini jadi kayak gini semua. Bisa jadi. Rusak. Gitu. Tapi kalau misalnya yang saya agak ini juga sebenarnya kalau menurut saya bicara leg yang membingungkan ya, apa yang patut kita bicarakan di antara leg pertama dan leg kedua gitu. Beberapa saya lihat memang rata-rata di Twitter gitu ya, udah pada nyerah lah, udah oke lah, udah anggap kibar bendera putih. Nah, saya sendiri pun sejujurnya ya udah setengah-setengah nih gitu. Maksud saya masih ada leg kedua walaupun berat banget. Nah, di leg kedua sih saya berharapnya STY, karena kita pun harus all out attack, udah nggak peduli lah ya mau ke bulan berapa juga dalam kondisi seperti ini gitu sebenarnya. Saya berharapnya dia akan melakukan formasi yang ekstrim yang belum pernah dipakai sama sekali sih. Misalnya 3-4-3 gitu. Oh, ya at any cost harus dilakukan menyerang. Artinya dengan segala macam resikonya harus diterima. Kalaupun nanti kita kebobolan banyak ya resikonya harus diterima. Karena mau nggak mau kan nggak mungkin buat 4 gol dengan strategi bertahan. Nggak mungkin pakai buat 4 gol terus misalnya pakai 5 back di belakang terus 1 holdingnya terus 4 di depannya terus nggak ada penyerang murni gitu. Rada nggak mungkin kan bikin 4 gol kayak gitu. Nah, tapi gini lah, kita membatasi dulu ruang taktikal. Sebenarnya kalau kita mau bicarain kan nih banyak hal ya. Pertama, tadi soal apa yang mau dilakukan di leg 2. Lalu kita lihat di leg 1 apa yang bisa diperbaiki gitu. Belum lagi soal-soal yang tiba-tiba muncul ada STY Sintayong
untuk tetap bertahan. Stay, Terus betul. terus tiba-tiba sudah bukan melenceng ya, maksud gua reaksi yang wajar tiba-tiba ngomongin kualitas liga yang menghasilkan kualitas timnas yang buruk. Ya, betul. Itu Kita juga saya tadi lihat. iya, tapi kita batasi dulu ya. Misalnya sekarang kenapa possession-nya di babak pertama 70% tapi cuma menghasilkan 1 gol, tapi ketika possession total 66%, Thailand bisa bikin 4 gol. Lalu kemudian duel udara nyaris hampir so-so lah ya, Indonesia sama Thailand. Dan Thailand tidak melakukan bola yang di atas kepala gitu. Nyaris nggak banyak Betul. bola di atas kepala untuk buat bikin gol. Dia tahu persis padahal sebenarnya striker dia juga cukup mampu. Terasil tuh cukup punya kekuatan di udara gitu. Bahkan tipikal model kayak Supacok, Supacai segala macam juga belum lagi backnya kalau misalnya set piece punya kemampuan di udara gitu. Lalu kemudian yang menjadi persoalan juga menurut gua yang tadi gue bilang pergantian Rahmat Irianto menghasilkan 14 shoot, ninggalin lubang bener gitu. Belum lagi persoalan akurasi ya. Thailand memang nggak akurat, banyak shoot yang kemudian kena ini, tapi statistik tersebut ceritanya bukan soal melenceng ke gawang, tapi melenceng keluar gawang, tapi banyak yang keblok juga gitu. Jadi menurut gua dari secara statistik kita ngelihat bahwa lubang yang ditinggalkan menghasilkan berapa shot, lalu kemudian kenyamanan Thailand bermain sehingga menghasilkan position yang banyak, lalu kemudian yang di dalam kotak dan di luar kotak, Van, kalau lu lihat statistik ya, tendangan yang di luar dari keluar kotak itu lebih banyak daripada tendangan yang di dalam kotak. Dan tendangan yang di dalam kotak itu yang berhasil tuh banyak. Jangan jadi gol. Hampir di luar kotak kan tendangan Supacok. Jan Canatip tuh hitungannya misalnya di luar kotak lah, agak dari jarak gitu. Dan yang kita bilang tadi yang di pertama, kurang jorok, kurang nakal, kurang agresif. Nakalnya tanda kutip ya gitu. Kalau kita misalnya nakal sejak awal, agresif sejak awal, dan bukan kurang jorok, kurang nakal dan kurang agresif tapi tidak jorok. Kalau kita misalnya nakal dan agresif sejak awal, mungkin lubang yang dibuat sama yang ditinggalin nggak lebih banyak. Shot yang dibuat nggak lebih banyak. Sorry saya potong. Itu menarik tuh. Kalau kita lihat ya, Indonesia agak keteteran ngelawan pressingnya Thailand. Ya, itu sementara yang dari pertandingan sebelumnya Thailand sebenarnya tidak terlalu pressingnya tidak terlalu sengotot ini loh. Nah, itu yang menurut gua Manopol King buat kejutan itu ya gitu. Gue pikir dari line up-nya biasa aja ya gitu ya. Teraton nggak main apa segala macam, ngebangun dari sisi kiri biasa gitu ya, mereka sabar dari bawah. Ternyata mereka melakukan itu yang harusnya dilakukan Indonesia dilakukan sama Thailand dari awal pertandingan gitu. Lu bayangin ya, passingnya 536, long passingnya cuma 9,5% dari 536 dan semuanya nyaman dan nyaris berhasil. Akurasi passingnya 85%. Gimana nggak bisa buat banyak peluang kayak gitu. Akurasinya bayangkan di setengah lapangan mereka tuh 91%. 91% akurasi dengan jumlah yang banyak. Nggak mungkin tanpa kesempatan yang banyak. Dan 1-2-nya mereka di depan kotak gagap Indonesia mau motong yang mana gitu. Asnawi ya gue sorry ya, Asnawi doang yang kerja keras sampai terakhir gitu. Mungkin Asnawi juga bingung mau main sama siapa, dia temennya siapa gitu. Evan tiba-tiba mainin bola dari kiri di babak kedua, megang bola di tengah lapangan di sisi kiri. Terus kemudian tiba-tiba di tengahnya ditinggalin sama dia, nggak ada yang cover gitu, nggak ada yang nutup Evan gitu. Kan Evan kan versatile gitu ya dalam konteks penyerangan gitu. Tapi di pertahanan kan ya tidak lebih baik dari Rahmat Irianto gitu. Ini tidak bermaksud menyalahkan orang per orang ya, dan juga Betul. tidak Dan bermaksud perlu di ini menyalahkan. juga sih Bang. Kita perlu ingat juga bahwa Rahmat Irianto itu memang tidak pernah main, kayaknya tidak pernah main 90 menit deh. Kayaknya ya. Oke. Ya itu gua nggak Kecuali berarti. mungkin lawan lawan Laos. Lawan Laos dia tidak diganti sih kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Iya, lawan Laos dia nggak diganti, tapi sisanya selalu diganti. Oke, gua nggak terlalu hafal ya dan nggak merhatiin itu gitu. Tapi lagi-lagi gue bilang harus, kalaupun misalnya Rahmat Irianto diganti, kemampuan bertahan yang sesuai lah yang seharusnya menggantikan Rahmat Irianto gitu. Karena Ricky Kambuaya di depannya dia
nggak bisa ngapa-ngapain kalau Rahmat Irianto nggak di belakangnya dia gitu. Artinya kan dia kan bagus pada saat intercept, kalau lihat statistiknya, bagus pada saat nahan kecepatan lawan gitu. Kalau nggak dari tadi kan kalau pas Rahmat Irianto ada tuh masih ketahan di Rahmat Irianto, walaupun berjatuh-jatuhan, bahunya tiba-tiba sakit, entah dia ngambil nafas entah apa, tapi dia tahu gitu ngambil momentum buat nahan bola biar nggak terlalu cepat, langsung ke CB gitu. CB kita juga keteteran dari awal, siapa Farudin udah keteteran, tapi kan butuh Farudin. Menurut gua harusnya Farudin sama Elkan, menurut gua ya harusnya Farudin Elkan Bagot lah gitu. Bagus. Yang satu cukup taktikal, yang satu rada gaprak gitu ya. Dan model yang kayak gitu yang bisa ngalahin Thailand. Thailandnya nggak diapa-apain bener, nggak digalakin, nggak diapa. Coba lu lihat lawan Vietnam, dia nggak dapat bola di Betul, pertandingan betul. keduanya lawan Vietnam, nggak bisa ngapa-ngapain karena Vietnamnya keras sejak awal dan relatif bersih gitu. Nah itu yang harusnya dilakukan. Ini menurut kita pandangan yang di luar ya. Tapi kita ngomong sedikit ke leg 2 gitu. Opsi kalau gue sih opsinya ya udah total menyerang, masukin pemain terbaik menyerang dengan segala risikonya. Kalau kalah gede, kalau menang gede gitu. Kan cuma di situ gitu. Nggak mungkin lagi kalau mau juara ya begitu gitu. Betul. Kecuali misalnya kesimpulan Banyak yang salamin sama kamu teman-teman di semuanya soal Indonesia. Mau ketemu kita mau butuh foto saatnya katanya. kita butuh Iwan Bule untuk masuk ruang ganti. Gitu. Waduh, Wah, ada itu logo Iwan Bule di bawah. Amin, Gawat. amin, amin. Dilaporin dari lagi kemarin gua. Pak Iwan udah kita dukung. Netizen ramai-ramai, buktinya tuh. Dalam misalnya kita coba dalam campaign medsos, gitu. Kalau sebuah poster di reshare ulang, orang berarti kan viral, sukses dong. Bismillah Innova. Bismillah. Nah, ya begitulah kira-kira. Nanti menurut gua si leg kedua yang kita mungkin sesederhana gini lah, nggak boleh kehilangan harapan anak-anak timnas gitu. Gua tahu berat kan situasinya gitu, ngebalikin 4-0 tuh berat gitu. Tapi kan satu nggak boleh kehilangan harapan, terus kedua juga memang racikan Sintayong menurut gua lagi ya gitu, nggak ada opsi gitu. At any cost harus nyerang dan masukin pemain terbaik. Mungkin kita akan lihat formasi yang diharap-harapin sama netizen gitu ya dari sejak awal. Kenapa sih Egy nggak pernah dimainin bareng sama Evan, nggak pernah sama Witan, Sarian Abimanyu kenapa sih nggak dipasang? Yuki bisa Mungkin kita yuk. akan ngelihat Gaskan dia. Semangat. ada Evan Betul, bareng betul. main sama Witan bareng sama Egy. Gue sih tadinya berharap ke Abi ya, salah satu yang bisa ngeganti Rahmat Irianto atau Ricky Kambuaya gitu. Gue nggak ngerti ya itu matanya Sintayong ya, lagi-lagi ya. Gue nggak ngerti kenapa Ricky Kambuaya kalau diganti bukan sama Abi, bukan sama yang lain gitu ya. Bukan sama Abi lah khususnya gitu. Nah terus yang back ya khususnya yang CB. Opsi kita tuh di CB tuh siapa lagi Evan ya? Masih ada Victor Ibu Nevo sebenarnya. Waduh, Victor lambat banget, nggak mungkin ya. Oke lah pengalaman, tapi jauh lebih lambat dari lu lihat tadi di Persib udah jauh menurut gua gitu. Tinggal itu doang ya. Kadek Betul. Kadek. Ya, Kadek. Ya, tadi Kadek sempat dimasukin, cuman menurut gua juga pergantian yang salah ya. Pada saat Kadek masuk ganti Rahmat Irianto, Evan ganti Edo, Elkan Bagot ganti Farudin tuh nggak banget ya menurut gua. Kenapa bukan, nggak tahu ya gue ya gitu. Kenapa nggak Elkan Farudin main gitu? Terus kemudian gue masih agak bingung gitu ya. Masih dari Yuji. Iya, apa lupa, dia cuma main sekali doang. Ryuji nggak pernah masuk line up. Tadi juga nggak masuk. Ryuji gitu. Tapi gitu kira-kira Rizky Ridho harusnya menurut gue Rizky Ridho yang gue nggak tahu kenapa bukan Rizky Ridho yang diganti gitu. Edo yang diganti kan barisan tadi Asnawi kanan, Farudin tengah sama Rizky Ridho, Edo di kiri kan ya. Kita nggak punya memang, gue nggak tahu di kiri betul ya, di kiri siapa ya? Udah nggak ada back kiri ya?
Bek kiri, oh ada. Nah itu menurut gue sih. Jadi buat leg 2 gitulah, Van. Gitu. Buat leg 2 total menyerang, gue nggak tahu formasi apa yang mungkin bakal dikeluarin, tapi gue sih mikir bakal banyak kejutan kalau soal model taktikal dan cara nyerangnya Sintayong di leg 2 gitu. Walaupun kita juga harus terima resikonya kita akan kalah besar atau menang besar. Nah, sementara kalau misalnya diskusi kita tentang bertahan apa tidaknya Sintayong, lalu kemudian soal yang lebih filosofis tentang timnas yang baik itu dibangun dari mana, gue pikir teman-teman semuanya jawabannya tahu lah gitu. Nanti di satu sesi khusus lah, nanti kita ngobrol mungkin habis leg 2 gitu. Tapi jangan kehilangan harapan lah gitu, dan timnas juga masih butuh support gitu, kecuali ke federasinya. Kan memang timnas ya kan, jadi kita ngomong ya. Gitu Van paling gitu. Dan gitu. memang tahun depan tahu tahun bola juga ya kita ya, walaupun kita nggak ikut Piala Dunia di akhir tahunnya, tapi tahun depan kan ada SEA Games tuh, jadi mungkin ya memang hype-nya masih harus tetap dijaga gitu, dirawat, kita ikutin terus perkembangan sepak bola Indonesianya gitu. Biarpun kalau misalnya ada hal-hal yang aneh-aneh gitu kan di liga yang satu hari satu insiden. Yo, what up guys? Ya, gitu kan bisa juga, harus kita melakukan. Atau mungkin juga timnas juga STY mungkin menyiapkan buat under 23 mungkin ya. Mungkin betul. Mungkin gitu. Menyiapkan buat SEA Games gue juga nggak ya harusnya ya normalnya kalau STY dipertahankan disiapin buat under 23 World Cup ya itu ya, atau Piala Asia ya. Lupa gue. Saking nggak ngikutinnya sebelum AFF gue nggak ngikutin sama sekali. Februari under 23 gue lupa Piala Asia atau World Cup. Terus SEA Games-nya bulan Mei atau apa ya? Ya sebelum summer lah, sebelum Juni gitu memang. Ya, nah mungkin ini kesempatan buat tim ini yang sangat muda ini ya. Kalau lu dengar komentator juga dari tadi ngomongnya memang tim yang sangat muda yang kurang berpengalaman. STY juga mengamininya bahwa tim ini kurang pengalaman, dan di konferensi pers tadi juga after match juga dia ngomong yang sama gitu, kurang pengalaman. Tapi menurut gua nggak boleh excuse lah ya buat leg 2 apa segala macam, nggak boleh ada cerita dari khususnya dari backroom staff gitu, nggak boleh ada omongan soal kurang pengalaman atau apa. Menurut gue ya hajar aja, Ethnikos hajar gitu udah, keluarin permainan terbaik yang menyerang lu gitu, skema menyerang lu, nggak ada cerita gitu. Menang lebih dari 4 atau ya resikonya kalah sekalian gitu. Betul. Nggak ada opsi lagi gitu. Nggak ada juara 2, juara 3. Justru bakal ngeselin banget kali ya kalau kita nonton timnas mainnya malah takut-takutan, hati-hati di leg kedua tuh. Iya. Dengan dia udah all out karena nyerang sekalian. Ya emang nggak ada opsi, Van. Lu masa misalnya tiba-tiba di leg kedua yang penting 1-0 aja deh atau 2-0 menang gitu, nggak ada. Ya nggak menang gitu. Itu. Ya, kira-kira begitu, Van. Sebagai pengingat mungkin kalau kan nih banyak yang ramai di Twitter ya, Thailand menang kalau WO pun dia tetap juara. Iya kan, bener lucu. Kalau 3-0 kan akhirnya masih menang 4-3 bener juga. Nah, tapi banyak yang lucu yang berseliweran di sosial media. Satu ada yang minta mati listrik. Ya. Tadi matiin dong listriknya, udah nggak sanggup nontonnya katanya. Terus yang minta ketua umum PSSI masuk ruang ganti. Terus wah banyak bener deh. Minta kalah WO aja Indonesia pertandingan kedua. Oh iya. Ya nggak tahu, kita bahasnya di ruang taktik aja bahwa harus nyerang total, nggak ada cerita menang lebih dari 4 lebih dari 4 gol atau ya ambil resikonya udah gitu. Udah siap lah ya kita. Iya. Oke. Bang Arwin, thank you banget atas waktunya. Nanti kita bahas lagi jelang leg kedua ya. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman yang dengerin semua. Sampai ketemu teman-teman semuanya.